Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa 'ayyanahu min jamalihil asna wa sara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa sahbihi wassalikin ala nahjihi wa nalu khairan wa fira. Jamaah musalla al-hijrah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kembali kita dalam perputaran bulan Juli akhir. Setiap seminggu sekali kita duduk di majelis ini. Senin pagi, semoga hari yang penuh barokah bagi kita. Setiap datang waktu pagi, baginda Nabi selalu berdoa untuk umatnya agar umatnya diberkahi Allah. Baginda Nabi berdoa, doanya Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah barik li ummati fi bukuriha. Pagi-pagi umatku engkau berkahi. Maka pagi ini pagi yang penuh barokah bagi orang yang mengawali paginya dengan ibadah. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala bersumpah, wasubhi idza tanaffas. Wasubhi demi waktu subuh, idza tanaffas ketika masih bernafas. Maknanya akan ada kehidupan yang berlanjut. Sebab nanti akan ada masa di mana waktu subuh sudah menjadi nafas yang terakhir, yaitu sudah tak terbit matahari dari sebelah timur, melainkan terbit dari sebelah barat. Maka alhamdulillah kita ucapkan selalu kalimat bersyukur. Alhamdulillah alladzi hadana lihada. Terima kasih ya Allah atas segala macam-macam nikmat berupa nikmat hidayah. Pagi ini Engkau tolong saya salat subuh berjamaah, dilanjutkan zikir dan doa, lalu duduk sebentar setelah subuh ini di majelis ilmu. Ucapkan seperti itu dengan menghadirkan fadilah-fadilah, keagungan dan keutamaan nilai suatu amal yang telah disampaikan baginda Nabi kepada kita. Di antaranya man shalla as-salata ma'al jama'ah wa jalasa fi halaqatil ilmi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa sholat berjamaah lalu duduk di halaqah ilmu, di majelis ilmu, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Itulah hari-hari yang perlu kita sibukkan di alam dunia ini, tempat kita beramal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya dunia, mazra'atul akhirah, sawahnya kampung akhirat. Maka dunia ini kita tanami dengan bermacam-macam tanaman. Apa tanamannya? Segala bentuk amal-amal soleh
Kita mengerjakan maknanya kita menanam. Kalau kita mengerjakan maka berarti kita menanam. May yazra yahsud. Man siapa yazra menanam, yahsud suatu saat dia akan memanen tanamannya. Dan nanam sawit, suatu saat nanti panen sawit. Kita nanam padi, insya Allah suatu saat nanti panen padi. Cabai, kita nanam semangka, apa yang ditanam itulah yang dipanen. Tidak akan memanen selain yang ditanam. Gak mungkin orang yang nanam rumput akan bisa manen padi. Begitulah maksudnya, al-jaza'u min jinsil amal. Maka hari-hari kita nanam untuk diri kita, supaya mau kita nikmati untuk diri kita. Kita nanam sholat, kita ngerjakan sholat. Untuk siapa kita sholat? Kita sholat ini untuk kemuliaan kita di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala as-Sahrawardi wa kana as-Sahrawardi yatufu fi ba'di masjidil khayfi bi Mina yatasaffahul wujuh. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam As-Sahrawardi. Yatufu fi ba'di masjidil khayf. Suatu hari beliau keliling di sekitar Masjid Khayf. Masjid Khayf itu masjid yang ada di Mina. Yatasaffahul wujuh. Beliau keliling di Masjid Khayf itu, jumpa setiap orang dengan wajah yang ceria. Setiap ketemu orang senyum, bahagia, salam. Setiap ketemu orang senyum, bahagia, salam. Senyum, bahagia, salam. Senyum, bahagia, salam. Faqila lahu fihi. Maka ada orang bertanya, kenapa engkau kok setiap orang yang kau jumpai kamu senyum, bahagia, salam? Dapat nikmat apa kamu hari ini? Bahagianya kok bahagia sekali. Jadi kalau ketemu sama orang jangan cemberut. Ketemu orang senyum, bahagia, salam. Walaupun kita sedang banyak masalah. Karena dengan senyum, bahagia, salam itu masalah-masalah jadi hilang. Maka As-Sahrawardi beliau menjawab, inna lillahi ibadan idza nazaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan fa ana atlubu dzalika. Inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hambanya. Idza nazaru ila saksin, bila mereka memandang kepada seseorang yang lain, aksabuhu sa'adatan, maka yang dipandang menjadi selamat hidupnya. Fa ana atlubu dzalika, maka saya ingin mandang orang dengan pandangan yang bahagia, sehingga yang dipandang pun jadi bahagia. Kalau orang senyum, pasti dia senyum dengan kita. Gak mungkin kita senyum terus dia cemberut dengan kita. Kalau ada cemberut, kita senyumin, pasti senyum dia. Gitu. Nah ini namanya mu'asyarah. Mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul dengan yang baik. Dengan istri kita senyum, dengan anak kita senyum, dengan tetangga kita senyum, bahagia, salam. Senyum, bahagia, salam. Itu cara Nabi untuk hidup di dunia ini. Senyum, bahagia, salam. Senyum, bahagia, salam. Ayo senyum semua. Senyum, bahagia, salam. Tabassumuka li ahika sadaqah.
Jadi resep hidup sehat itu mudah. Tidak boleh hati kita ada rasa dendam kepada siapapun. Karena dendam itu mendatangkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit jantung. Itu karena banyaknya dendam. Penyakit gula darah, penyakit darah tinggi. Itu dari sikap-sikap hati yang enggak pas. Itu disampaikan oleh guru kita Kiai Umar Bahrullah Temporo. Jadi penyakit-penyakit dalam itu disebabkan daripada kurang pinter ngatur hati. Hati kita ini harus nikmat dengan setiap orang. Bagaimana supaya kita itu nikmat memandang orang? Maka kita harus mandang kebaikan setiap orang. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Man barang siapa talaba akhan mencari kawan bila aibin yang tidak punya kesalahan baqiya bila akhir, maka dia hendaklah hidup sendiri, jangan mencari kawan, karena setiap orang pasti ada kesalahan dan kekeliruan. Kok mau mencari yang nggak punya kesalahan? Ya tidak akan dapat. Siapa orang yang mau mencari istri, perempuan mau dijadikan istri yang sempurna, tidak ada kesalahannya, siap-siap bujang sampai mati. Ya, karena pasti punya kekeliruan. Malam pertama manten anyar masih bahagia. Kalau sudah mantennya 20 tahun sudah mulai banyak kekurangan. Maka orang yang pintar itu siapa? Orang yang mampu menutupi kekurangan saudaranya dan mampu melihat kebaikan saudara. Nah, inilah hari-hari kita perbaiki sikap hati kita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selama hidup di dunia ini saja, gak lama selama hidup. Kalau matinya besok, sampai besok saja. Sholat itu gak lama, sampai besok saja. Kalau matinya besok, ya sampai besok. Maka hidup di dunia singkat, sesingkat-singkatnya. Apalagi zaman akhir, perputaran waktu memang dicepatkan oleh Allah. Semakin cepat, semakin mundur zaman itu semakin cepat perputaran. Maka tidak terasa hari mulai dari terbit matahari tiba-tiba terbenam. Setelah terbenam tiba-tiba terbit di hati. Terus begitu. Nah, kok sudah subuh? Nah, kok sudah zuhur? Tiba-tiba sudah Jumat. Nah, baru Jumat, sudah Jumat lagi. 1 minggu. Nah, sudah akhir bulan. Sudah akhir bulan. Nah, kalau orang punya perputaran, punya gaji akhir bulan, ini awal bulan nanti gajian lagi. Agak senang sedikit. Karena senangnya itu kalau dapat gajian. Senang. Tapi kalau enggak dapat gajian susah, sumpek. Tapi digaji terus setiap hari bisa sholat berjamaah, mestinya bahagianya lebih tinggi. Karena diberikan istimewa manfaatnya akhir. Kita harus syukur, merasa bahagia dibahagiakan Allah, merasa untung diuntungin Allah, menjadi orang iman. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berpangkat tinggi bila kalian orang yang beriman. Wa qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifatu Rasulillah al-ula. Khalifahnya Rasulullah yang pertama. Selepas baginda Nabi wafat, maka estafet untuk memimpin umat
dialihkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sadiqu Rasulillahi fil jahiliyah. Mulai zaman jahiliyah masih kafir, Nabi belum dakwah, masih kecil, sudah jadi teman setia. Abu Bakar As-Siddiq ini mulai dari kecil sudah menjadi temannya Nabi. Maka ketika baginda Nabi kemudian diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, maka Abu Bakar datang kepada Nabi. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Muhammad, saya mencari kamu di kumpulan kaum-kaum kamu. Oh nggak ada, kamu kemana? Itu loh kaum-kaum kamu pada bilang, Muhammad ini nggak punya sopan. Masa Tuhan-Tuhan kami dikatakan nggak berakal, yang nyembah terus dikatakan orang bodoh. Ya memang tidak berakal, Tuhannya berupa batu, nggak berakal. Tapi kalau orang itu kadung cinta, walaupun memang benar begitu, tetap dia tidak mau mengakui. Batu itu mana punya akal? Tidak punya akal. Nah, orang kok yang punya akal manusia nyembah kepada yang nggak punya akal, apakah tidak bodoh? Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, Muhammad gimana sih? Masa Tuhan-Tuhan kami dikatakan nggak berakal? Ya memang nggak berakal, batu. Terus kita yang nyembah katanya orang bodoh, memang bodoh. Masa yang berakal nyembah yang tidak berakal? Itu Muhammad, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi SAW cuma mengatakan, Nabi tidak bilang, ya memang mereka tidak mau berpikir, memang begitu saya ngomong apa adanya. Enggak. Sayyidina Muhammad itu tidak mau menyalahkan walaupun orang sudah salah, tidak mau mengomentari kesalahan. Nabi cukup bilang, Inni Rasulullah ad'uka ilallah. Abu Bakar, saya ini diangkat menjadi utusan Allah. Maka dari itu saya mau ngajak kamu ini sekarang agar kamu beriman kepada Allah. Inni ad'uka ilallah. Saya ngajak kamu beriman kepada Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, langsung beriman, tidak pikir-pikir lagi. Itulah orang pertama kali yang beriman kepada Nabi, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi katakan As-Siddiq itu karena membenarkan Nabi dengan sebenar-benar. Setelah beriman, Abu Bakar As-Siddiq setelah beriman, langsung beliau mendatangi Sayyidina Utsman bin Affan dan ada 4 lagi sahabat yang lain, kemudian masuk Islam. Besoknya Sayyidina Abu Bakar mendatangi lagi Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un masuk Islam. Terus Sayyidina Abu Bakar mengajak orang terus beriman kepada Allah, sehingga banyak orang beriman sebab Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini ngasih nasihat kepada kita. Apa nasihatnya Abu Bakar? Man dakhalal qabra bila zadin. Siapa orang masuk kubur, masuk tidak membawa bekal berupa amal-amal soleh, faka'annama rakibal bahra bila safinatin, maka dia bagaikan orang yang menyeberangi lautan tanpa membawa kapal, yaitu dia akan tenggelam. Maka ini amal-amal soleh yang kita kerjakan ini adalah mau kita bawa nanti kalau kita waktunya pergi. Bawa itu, bawa sholat, bawa ngaji, bawa sedekah, bawa semua. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Waktunya itu.
tiada lagi gunanya harta, kawan, karib, sanak saudara. Nah, itu. Maknanya tidak ada yang nemenin hanya. Itu kalau kita beramal, jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, karena mereka tidak akan ikut campur urusan kita. Sholat lillah, ibadah lillah, mudah-mudahan hidup kita barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada yang mau tanya? Kalau udah kita senyumi tapi masih cemburu, menurut saya. Ya nggak apa-apa. Ada tuh kita buat baik, tapi masih